Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Nah, pada video kali ini kita akan belajar pelajaran baru tentang gaya. Ya, kita akan belajar tentang pengenalan gaya dan gaya berat di video kali ini. Nah, jadi apa sih gaya itu? Gaya itu adalah suatu dorongan atau tarikan yang dihasilkan dari interaksi dua buah benda atau lebih. Jadi suatu dorongan atau tarikan gitu ya. Gaya itu bahasa Inggrisnya force. Nah, ini force. Sehingga nanti simbolnya adalah F ya. Dengan satuannya adalah Newton. Nah, kita akan banyak lihat F. Nah, F itu adalah gaya, force. Nah, kemudian ada dua jenis gaya secara garis besar, yaitu gaya sentuh, yaitu gaya-gaya yang dihasilkan jika dua benda bersentuhan. Ada juga gaya tak sentuh. Jadi, tanpa bersentuhan, dia bisa menghasilkan suatu gaya. Ya. Nah, contoh gaya sentuh. Nah, ini contohnya adalah gaya dorong. Nih, ketika kita mendorong suatu troli atau suatu gerobak, kita butuh menyentuh gerobaknya supaya gerobak itu bisa jalan, gitu ya. Nah, kemudian gaya tarik, misalnya ada kerbau menarik bendati, atau gaya gesek. Contoh misalkan korek api, ini ada gaya geseknya. Kalau coba ya kalian bayangkan korek api seperti ini, kalian hanya ayun-ayunkan di atasnya aja, tanpa benar-benar menyentuhnya sehingga bergesekan. Nggak bisa jadi api kan? Dan yang terakhir adalah gaya normal. Gaya normal ini apa sih? Gaya di mana suatu benda itu ketika dia menekan ke bawah, dia akan ditekan balik oleh bendanya. Contoh misalnya tembok. Kalau kamu menekan tembok, lama-lama tangan kamu sakit. Karena tembok secara langsung itu menekan kembali ke tangan kamu. Itu namanya gaya normal. Ya. Kemudian ada gaya tak sentuh. Contoh ada gaya magnet. Contohnya seperti ini. Kalau kita perhatikan, ini logamnya berputar. Padahal nggak bersentuhan loh. Ya, dia nggak bersentuhan, tapi di tengah-tengah ada magnet yang sedang berputar. Jadi ketika karena magnetnya berputar, dia ikut berputar juga. Atau gaya listrik statis. Nah, seperti ini. Rambutnya bisa naik ke atas, padahal dia tidak bersentuhan dengan apa-apa, gitu ya. Atau gaya gravitasi. Contoh sebuah benda jatuh. Ada apel di pohon jatuh, ada buah durian di pohon jatuh. Nggak ada yang narik tuh, nggak ada yang menyentuh, tiba-tiba jatuh aja. Kenapa tuh? Karena ada gaya gravitasi, gitu ya. Nah, gaya gravitasi nanti akan berpengaruh dengan namanya massa dan berat. Apa sih perbedaan massa dan berat gitu ya? Kita seringkali salah ngomong gitu ya, salah kurang tepat, menggunakan istilah yang kurang tepat, itu berat badan gitu ya. Tapi kita bilangnya satuannya kilogram, berat badan kamu berapa? 70 kilo gitu ya. Padahal kita harusnya menggunakan istilah massa. Massa badan kamu berapa? 70 kilogram gitu. Jadi massa adalah banyaknya suatu materi yang ada pada suatu objek. Jadi dengan satuan kilogram. Kalau berat adalah pengaruh gravitasi. Jadi berat itu adalah pengaruh gravitasi pada suatu benda dan satuannya adalah Newton. Jadi si berat ini adalah suatu gaya nih. Nah, ini namanya gaya, suatu gaya. Gaya berat. Oke ya. Oke, jadi satuannya adalah Newton juga. Nah, oh ya sebelum kakak lupa, gaya itu adalah besaran vektor ya. Jadi darah ada besar. Contohnya misalnya kalau gravitasi arahnya ke bawah. Tadi kalau misalkan kita punya apa ya? Nah ini ada gaya tarik. Gaya tariknya arahnya ke sini. Gitu ada arahnya. Gaya dorongnya dorong ke sini. Itu ada arahnya. Oke. Nah kemudian untuk mengukur berat, nah, itu kita menggunakan biasanya spring balance atau dinamometer, gitu ya. Terus berat itu rumusnya apa ya kak ya? Nah, karena berpengaruh dengan gravitasi, jadi karena dia adalah pengaruh gravitasi pada suatu benda, maka berat suatu benda itu bisa berubah-ubah tergantung di tempatnya, di mana gitu ya. Kalau kita mengukur berat benda di bumi dan berat benda di bulan tentunya berbeda. Atau berat benda gini deh, misalkan kita tahu nggak kalau bumi kita itu bentuknya nggak bulat bener. Bumi kita tuh bentuknya agak sedikit lonjong. Ya walaupun tidak se-ekstrim ini lonjongnya. Nah ini agak lonjong. Tapi kalau dari tengah ke kutub utara atau dari tengah ke khatulistiwa, itu jari-jarinya lebih besar dari tengah ke khatulistiwa. Nah sehingga biasanya sebuah benda itu lebih berat di kutub dibandingkan di khatulistiwa. Karena gravitasi lebih besar, lebih dekat ke pusat bumi. Karena selalu berpengaruh dari gravitasi, karena berat adalah pengaruh gravitasi gitu ya, maka rumus berat seperti ini. W sama dengan M kali G. Di mana W itu apa sih kak? Oh bukan B sih, berat. Bukan. Kita pakainya W, yaitu weight atau berat dalam bahasa Inggris. Satuannya Newton atau kilogram meter per second kuadrat gitu ya. Kilogram dikali gravitasi kan satuannya meter per second kuadrat.
Massa itu gravitasinya tetap kilogram dan gravitasi satuannya adalah meter per second kuadrat. Ya. Nah, kita coba aja nih contoh-contoh soalnya. Contohnya seperti ini, soal-soalnya biasanya berkaitan dengan gravitasi bumi, bulan, atau planet Mars, planet Jupiter. Ya, jadi percepatan gravitasi di bumi adalah 6 kali percepatan gravitasi di bulan. Jika massa sebuah benda 200 gram, berapa berat itu di bulan? Oke ya. Jadi kita diketahui, nah, ini ada dua nih. Ada bumi, ada bulan. Oke ya. Nah, di bumi dikasih tahu massanya ini 200 gram. Nah, kalau ketemu 200 gram langsung ubah jadi kilogram karena kita selalu mainnya kilogram. Nah, karena yang terpengaruh oleh gravitasi itu hanya berat, ya, jadi karena berat itu adalah pengaruh gravitasi, massa itu selalu sama di mana aja. Berarti di bulan massa juga sama nih, 0,2 kg. Itu ya, bukan berubah, massanya sama. Nah, dibilang di sini gravitasi di bumi, nah, gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, gravitasi di bulan itu adalah 1/6 ya. Gravitasi bumi 6 kali gravitasi bulan. Berarti gravitasi bulan 1/6 ya. Berarti 10/6 meter per second kuadrat. Gitu ya. Jadi dari keterangan di atas kita terus diketahui dulu. Ditanyanya apa? Oh, ditanyanya adalah berat. W di bulan berapa nih? Gitu ya. Gampang deh. W di bulan berarti tinggal massa dikali gravitasi di bulan. Gitu. W di bulannya kita cari, massanya 0,2, gravitasinya 10/6. Gitu ya, ini adalah kalau kita hitung, coba kita hitung. Jadi W di bulannya 2/10, nah, dikali 10/6. Kita coret. 1, 3. Oh, berarti W di bulannya 1/3 Newton. Kecil kak? Oh ya, kecil sekali karena pengaruh gravitasinya kecil. Gravitasi bulan hanya 1/6 dari gravitasi bumi. Itu soal yang gampang. Nah, kita coba lagi. Nah, ini percepatan gravitasi di bumi adalah 1/8 kali percepatan planet HDO23. HD023. Jika massa benda 2,5 kg, berapa berat benda di bumi dan planet HDO23? Oke, berarti untuk diketahui, nah, ubah warnanya. Kita punya bumi. Nah, kita punya bumi. Kita punya planet HD023. Ya. Dibilang, oh, massanya sama nih. Ingat ya, massa selalu sama. Massa 2,5 kg. Langsung kita tulis di sini, massanya 2,5 kg. Ya. G-nya. Nah, G di bumi dia bilang 1/8 kali percepatan gravitasi planet HD023. Oh, berarti ini G di HD023 adalah, ini pindah ke sini ya, dikali ke sini ya, 8 gravitasi bumi, gitu ya. Berarti kalau gravitasi buminya adalah 10, nah, gravitasi di planet H adalah 8 kali 10. Berapa tuh? 80 meter per second kuadrat. Oke, gampang nih. Berarti sekarang tanya apa? Oh, ditanya gampang kak. Dia cuma tanya W di bumi dan W di planet HD023. Nah, gampang. Kita hitung yang di bumi dulu ya. Berarti ini M dikali gravitasinya bumi. Ya. M-nya 2,5 dikali 10 dapat 25 Newton. Nah, di mana dengan G di planet ini nih, planet WHD023, berarti tinggal massa dikali gravitasi planet H, gitu ya. Massanya tetap sama, kan nggak berubah. Kali gravitasinya 80. Wah, dia dapat nih berapa nih? 25 dikali 8. 200 Newton. Oke ya. Jadi gampang ya. Yang penting kita selalu ingat massa selalu sama, gravitasi bisa beda. Nah, ini soalnya masih gampang. Nah, ini soalnya lebih sulit. Lebih sulit nih soalnya. Jadi berat astronot di bumi 733,5 Newton. Astronot itu mendarat di bulan, gravitasi di bumi 9,78. Nah, ini tadi kita main gravitasi 10. Di sini kasih tahu di soal 9,78, nggak apa-apa, kita ikutin.
Dan gravitasi di bulan 1,63. Hitunglah massa, hitunglah berat, hitunglah selisih. Jadi kita terus diketahuinya dulu. Diketahuinya ada bumi, ada bulan. Ya. Di bumi massanya pasti sama ya. Tapi kita cuma tahu W sekarang. Nah, W di bulan itu 733,5 Newton, ya. G buminya dikasih tahu 9,78 meter per second kuadrat. Di bulan dikasih tahu G bulan ya. G bulannya 1,63 meter per second kuadrat. Oke, ada lagi? Nggak ada. Sekarang ditanyanya massa. Nah, ditanyanya adalah M-nya berapa? Ya, kita langsung jawab aja untuk yang pertanyaan A. Berapa massa nih? Wah, massanya berapa nih? Kita yang paling lengkap diketahui yang di bumi. Ya udah kita pakai yang di bumi aja ya. W bumi sama dengan massa dikali G bumi. Gitu ya. Berarti ini 733,5. 733,5 sama dengan M dikali 9,78. Nah, ini kalau dihitung, kita akan dapat M-nya itu sebesar 75 kg. Ya. Kemudian kalau M-nya di sini 75 kg, nah, berarti M di sini juga sama nih. 75 kg, ya. Berarti kalau ketika ditanya berat di bulan, nah, gampang. Sekarang tanya W di bulan. Yang B ditanya W di bulan. Ya udah, berarti tinggal M dikali gravitasi bulan, gitu ya. M-nya adalah 75 dikali dengan 1,63. Dapat nih hasilnya adalah 122,25 Newton. Wah, jauh ya Kak ya? Iya dong, ini kan dibagi 6 lah kira-kira gitu ya. Kira-kira dibagi 6. Nah, terus pertanyaan berikutnya, selisih. Wah, gampang. Berarti kalau yang C, selisihnya berarti gampang. Tinggal 733,5 dikurang 122,25. Tinggal dikurangin aja gitu ya. Ini dapat 0,25. Ini dapat 611,25 Newton. Gitu ya. Perbandingan berat di bulan dan di bumi. Nah, ini yang kakak mau kasih sedikit trik. Ya, kita pakai trik sedikit. Jadi yang D, yang ditanya adalah W bulan dibagi dengan W bumi dibanding. Nah, dibanding itu dibagi, perbandingan itu dibagi, ya. Nah, berapa nih W bulan dibanding W bumi? Nah, biar gampang sebenarnya kita main G, tapi dapat dari mana G-nya gitu kan? Ini kan M dikali G bulan ya, dibagi M dikali G bumi. Dan ini bisa dicoret karena M-nya sama. Sehingga kalau kita mau mencari W bulan dibanding dengan W bumi, yaitu tinggal G bulan dibagi dengan G bumi. Gitu. Ini 1,63 dibagi dengan 9,78. Kita dapat nih 1/6. Atau bisa dibilang ini 1/6. Ya, jadi perbandingan berat itu sama dengan perbandingan gravitasi. Kenapa? Karena berat itu pengaruh gravitasi terhadap massa. Massa selalu sama. Ya. Sekarang soal yang keempat. Berat astronot beserta perlengkapannya 2000 Newton di bumi. Berapakah massa dan berat pada planet M, di mana gravitasi M dibanding gravitasi bumi 3/5, gitu ya. Oke. Berarti sekarang kita punya diketahuinya ada bumi, ada planet M, ya. Masanya kita nggak tahu, cuma berat di bumi, nggak tahu nih, berat di bumi 2000. Tuh. Kemudian di planet M nggak tahu, gitu ya. Kemudian hanya tahu gravitasi M, gravitasi bumi dibanding gravitasinya si M, ini adalah 5/3. Kok kebalik Kak? Nah ini ya, ini M banding bumi 3/5. Berarti kalau kakak tulis bumi banding M, ya 5/3 gitu ya. Ditanya nih berapa nih W di planet M. Nah, berapa massanya? Oke. Nah,
Tentunya kalau di soal seperti ini, kakak langsung G-nya sama dengan 10. Kenapa kak? Kan nggak dikasih tahu kak. Tetap gravitasi kalau nggak dikasih tahu kita pakai 10. Sehingga sebetulnya kita bisa dapat M-nya nih. Oke, jadi kita bisa dapat M-nya. Di mana W bumi sama dengan M dikali gravitasi bumi. Nah, W buminya 2000. Sama dengan M-nya itu adalah berapa tuh? Oh, kita tahu. Kali G-nya adalah 10. Kita dapat M-nya 200 kg. Wih, berat banget kak. Astronot dan perlengkapan 200 kilo. Ya nggak apa-apa kan, kalau di luar angkasa pengaruh gravitasinya kecil. Jadi 200 kilo rasanya enteng. Gitu. Nah sekarang gimana kita mencari W-nya? W di planet M. Karena kita sudah dapat masanya, jadi bisa aja nih kita pakai W di planet M sama dengan massa dikali G di planet M gitu ya. Masanya adalah 200 dikali G-nya berapa nih? Oh, kita cari dulu nih. Nah, gimana caranya nih, Kak? Nih, di sini ya. GM dibanding G bumi ini sama dengan 3/5. Dibilang gitu ya. G bumi tahu nih, 10. Berarti ini GM per 10 sama dengan 3/5. Sehingga dari sini kita bisa dapat GM-nya 3/5 dikali 10. Tuh. Atau berapa nih? Coret 2, 6. Nah, berarti kali 6. Berarti 1200 Newton. Oke, berarti di planet M lebih enteng si astronot dan perlengkapannya. Bisa juga kita pakai perbandingan. Tadi kita sudah ada main perbandingan di sini ya. Nah, nih. Dimana W siapa nih? W bumi dibagi WM dibanding WM sama dengan G bumi. Nah, dibanding G-nya si M. Gitu. W buminya 2000 per W-nya si M sama dengan 5/3. Nanti kalau dihitung sama aja nih. Ini kita kali silang. Jadi 6000 sama dengan 5 W di planet M. Kalau dibagi sama ya. Dapat juga nih akhirnya 1200 Newton. Nah, jadi sebenarnya bisa pakai cara seperti itu. Tapi safe route-nya atau cara amannya adalah pasti cari M. Terus cari G masing-masing. Pasti bisa dapat tuh. Mau cari gravitasi di mana kek, mau cari berat di mana kek, yang penting tahu M-nya pasti bisa. Ya. Contoh terakhir yang nomor 5, berat seorang gadis di bumi adalah 441 Newton. Berat gadis tersebut di planet nebula X adalah 189 Newton. Jika gravitasi bumi 9,8, berapakah percepatan gravitasi di planet nebula X? Nah, jadi kita punya diketahui. Diketahui ada planet bumi, ada planet nebula X, planet X, gitu ya. Di bumi, seorang gadis beratnya atau W-nya itu adalah 441 Newton. Kemudian gravitasinya adalah 9,8 Newton, ya. Di planet nebula X beratnya si gadis itu adalah 189 Newton. Nah, berapa nih gravitasi di planet X, gitu ya? Ditanya. Di sini nggak ditanya massa. Jadi, tapi boleh aja nih teman-teman cari massanya. Gitu ya, cari massa dari sini. Jadi boleh seperti ini. Cari massa. Cari M. M-nya dipakai di sini. Pasti dapat. Tapi di sini kakak mau pakai perbandingan. Berarti W si bumi dibagi W-nya si X, gitu ya. Sama dengan G-nya bumi dibagi G-nya si X. Gitu. W buminya adalah 441 dibagi 189. Nah, sama dengan G buminya itu adalah 9,8 dibagi G si X. Gitu ya. Nah, ini coba kita hitung berapa ya. Nah, ini bisa disederhanakan. Nah, ini sederhana ini bisa macam-macam nih. Kita bisa bagi atas bawah atau kiri kanan. Tapi kalau kiri kanan syaratnya pecahan-pecahan nyebrang sama dengan. Berarti ini bisa kita bagi. Curiga aja kalau dibagi hasilnya bagus. Ternyata hasilnya adalah 45. Nah, oke. Kita simpan dulu. Berarti ini sekarang 45 dikali GX sama dengan 189. Dapat dari mana nih kak? GX kita kali silang. 189 kita kali silang. Kita akan dapat GX-nya 189 dibagi 45. Nanti ini jawabannya adalah 4,2 meter per second. Jadi bisa seperti ini. Caranya satu kali hitung
Sebenarnya sama aja sih, kalau ketika lihat di sini nanti dapat masanya 45 nih. Ya, dapat masanya 45, bisa pakai rumus W, dapat gitu ya. Jadi terserah mau pakai yang mana. Mau pakai cara aman cari M, kalau supaya nggak bingung nih mikirin rumusnya apa ya kayak. Udah pokoknya cari M aja. Cari M bisa dapat W, bisa dapat G, bisa semua didapat ya. Tapi bisa juga mencari pakai perbandingan. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kakak. Selamat belajar. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, ayo kita bagikan video ini, kita share kepada teman-temanmu supaya mereka juga bisa belajar. Dan jangan lupa di like videonya dan juga subscribe di channelnya Legurles. Terima kasih.